Al-Fatihah ila hadratin Nabiyina Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il muttaqin wal ulama'i rasyidin wa syuhada'i wa sholihin min masyarikil ardi ila magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa yu'idu ilaina min barakatihim wa karamatihim wa mu'jizatihim sayyidun lillahi lamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tinggal lagi menumbuhkan apa namanya tekad kita itu menimbulkan, jangan ada apa lagi bagaimana bahasanya, kata keraguan salah, tapi dikata tidak ragu salah pula. Berpegang kepada satu sifat wujud baik, kalau memang di dalam nih dipahami nih dan diyakini, tanpa ada keraguan, insya Allah timbul. Karena kita sudah jelas mengkaji dalil sifat 20 nih. Sifat 20 ini kan artinya sifat wajib bagi Allah. Lawan wajib ini mustahil. Mustahil itulah pegangan makhluk, pegangan siwa Allah, pegangan selain daripada Allah. Nah yang wajib pegangan Allah, wajib bagi Allah. Jadi yang wajib wujud siapa? Nah itu yang wajib ada nih siapa? Nah, cuman apa ionia? Nah, galak itu kan, galak apa? Masih ada was-was itu nah, masih ada ragu. Kalau sudah kita kunci baik, yang ada nih si wujud sudah. Jadi segala sesuatu yang dianggap ada wujud, si wujud bela yang ada sudah. Jadi kau itu siapa? Ya si wujud. Nah itu. Kenapa? Segala sesuatu ini tidak ada. Segala sesuatu ini tidak wujud. Jadi yang wujud yang ada. Ya si wujud. Yang si ada, yang ada. Asal paham kendaknya nih, paham maksudnya nih kan. Jadi praktek kita, kesadaran kita tentang sifat ma'ani ini yang harus memang apa? Yang harus jangan lepas itu. Jangan lepas. Itulah kuncinya sebenarnya. Yang banyak-banyak di YouTube segala macam itu tuh bahasanya baik, ngawar-ngawur baca manis, baca anu nian tuh. Kunci dah ganti lain. Prakteknya tuh di sifat ma'ani itulah. Kenapa sifat ma'ani itu kalau sudah kita pahami, artinya apa? Zatlah yang berkodrat, zatlah yang hidup, zatlah yang ilmu. Itu zatlah yang apa? Yang mendengar, zatlah yang melihat, zatlah yang berkata. Nah,
Kalau sudah model itu, jadi yang hidup siapa? Ya kan? Yang hidup bukan aku, melainkan zat. Itu anu kita, itikad kita. Yang tahu siapa? Yang tahu bukan aku. Nah, tapi bukan cuma di mulut. Nak kita rasakan ya, sampai timbul rasa. Sesudah kita proklamasikan, ya, bahwa yang hidup bukan aku melainkan zat, yang tahu bukan aku melainkan zat, yang kuasa bukan aku melainkan zat, yang berkehendak bukan aku melainkan zat, yang mendengar bukan aku melainkan zat, yang melihat bukan aku melainkan zat, yang berkata bukan aku melainkan zat. Ya kan? Nah, yang kita isbatkan ini, yang nak kita rasa ke, bukan cuma ngomong. Sebenarnya kata kunci atau kunci utama dari mempelajari sifat 20 nih, di sifat ma'ani itulah. Asal kita bisa mempraktekkannya, bisa menyadarinya setiap saat tanpa ada keraguan, Allah tuh mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri, kenapa tidak kamu lihat? Mana yang ada pada diri kamu sendiri? Yaitu sifat ma'ani ini. Nah, sifat ma'ani ini yang diomongnya pada diri kamu sendiri, kenapa tidak kamu lihat? Nah, yang sifat ma'ani inilah kata Allah, jangan kamu akui kamu. Inilah takwa, sebut takwa itu. Maka kata Rasulullah, antal mautu qoblal mautu. Matikan dirimu sebelum mati. Maksud matikan dirimu sebelum mati itu jangan ada rasa kita. Jangan ada rasa kita lagi yang kuasa, jangan ada rasa kita lagi yang berkehendak. Nyatanya kita di sini sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah. Nah, di sinilah kalau sudah kita pahami, sudah kita ilmui, inilah yang dikatakan kamu itu bukan aku, bukan Allah, tapi melainkan. Nah, itu hidup adalah hayat. Nah, cara kita ngambil anunya itu, hayat ini adalah sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani ini itu sifat yang wajib pada zat. Artinya apa? Mewajibkan zatlah yang hidup. Ya kan? Bukan kita. Nah, jadi kalau sudah model ini, jadi zahirnya apa? Kalau kasar ngomongnya, kalau kita umpamakan dulu, zahir itu unggul baik. Kira. Ya, tempat nyatonya si hidup. Tak kata zohir ini, macam mana nak nyata hidup ini? Maka dikatakan Allah, api anfusikum apalah tubsirun, pada diri kamu sendiri, kenapa tak kamu lihat? Katakan Allah lagi, al insanu siri wa ana siru. Zohir kita ini kenyataan Allah. Nah, itu baik kita pegang bahwa zuhir kita ini kenyataan Allah. Jangan ragu. Kalau ini, kira-kira contoh ini. Kalau di luarnya plastik, ya, di dalamnya plastik, ya, di pucuk ini plastik.
di bawah ini plastik. Hah? Mak mana lah kalau bukan ngatok ini plastik lagi. Kalau lo nih mana? Paham tak maksudnya itu? Tahu tak Ari? Maksudnya? Jangan ngelamun. Iya kalau ini luar ini plastik, ya tak? Dalamnya plastik, hah? Bawahnya plastik, pucuknya plastik, sampingnya ini plastik, samping sini plastik, hah? Mak mana lah kalau ngatokan ini bukan plastik? Inilah dikatakan a'la bikulli syai'in muhit. Zat Allah meliputi. Yang dikatakan meliputi itu luar, dalam, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Zat Allah galau. Manalah yang dikatakan bukan zat Allah? Nah. Itu. Maka fanakan, nafikan wujud diri kita ini. Yang ada hanya zat Allah. La ma'ujudun bihaqi ilallah. Ini cuma jangan di mulut, diraso, timbul ke. Jangan ada keraguan lagi. Kalaulah sudah di luar plastik, di dalam plastik, di kiri plastik, di kanan plastik, di atas plastik, di bawah plastik, ya tak? Artinya apa? Yang berfiil, yang bersifat plastik. Hah? Nah, yang merenung itu plastik. Hah? Yang lagi merenung itu plastik. Yang lagi main-main itu plastik itu. Ini takut ngatokennya ini. Tapi setelah tahu bahwa ini seluruhnya plastik, ya sudah. Dah mati tadi, ya. Bila kamu sudah tahu, diam. Jadi apa? Plastik ini jadi rahasia bagi kita. Itu sebut rahasia tuh. Tuh. Rahasia kita. Biarlah wong nyingok aku siapa, tapi aku nyingok aku siapa. Nah itu. Carilah kamu di YouTube ini sepuas-puasnya, larinya ke sikok itulah. Hah? Carilah. Katik lain. Cuman kita nih kadang-kadang masih galak kurang puas baik. Nah, masih di sinilah nak nunjuknya. Kadang-kadang Iya. rajin Iya. besarnya baik. Iya. Apa dia lagi nanti? Yang ini capek tidak. Iya. Masih nak pikir. Iya, masih nak pikir. Telah ngomongkan. Itu kan cara kita mengantar kaji. Cara kita ngasih paham. Iya. Kapan sudah paham? Ya paham ini kita duduki. Nah. Oh. Ya seperti kita tuh ada istilah hakikat dan makrifat. Tujuannya ke sana. Kapan sudah ketemu hakikat, syariat, tarekat tidak usah dibahas lagi. Nah itu maksudnya itu. Hakikatnya, kan? Nah itu. Itu bukannya salah, maksudnya itu benar itu tuh. Cuman sistem kita duduk ini hakikat yang kita duduki kan. Nah,
isinya, maknanya yang sebenarnya. Oh, jadi kesimpulannya ini kan kira-kira habislah yang sifat ini. Sifat ini pun nak kita habis ke? Ternyata zat. Nah, itu. Ternyata zat. Sifat ini menunjukkan zat. Ya, itulah yang zat inilah yang kata Win tadi, yang maknawiyah tadi. Sifat kaunuhun itu sifat kaunuhun, artinya itu sifat zat yang yang berkelakuan. Nah, si Hayyun ini tidak bisa menunjukkan Hayyun hayat. Hayyunnya tanpa melalui hayat. Itu. Nah, di sini ini kan sudah ada si hayat ini. Ini sudah ada hayat nih, lah nunggu hayat nih. Ya tak? Kalau tidak di Hayyun ke, tidak hidup. Kira itu kan? Nah, kita nih kalau juga tadi sudah dapat menyimpulkan, ya kan? Sudah bisa menyimpulkan, yang kesimpulan ini yang kita pegang. Jangan dirusak lagi oleh teori. Nah, itu nah. Di dalam kita prakteknya tuh, di dalam kita mencari paham di teori, di dalam praktek kita menduduki paham. Itu caranya itu kan. Jadi seperti contoh, kita kan lah sudah menafikan galau-galau lah, apal lah kita nafikan, asma sudah kita nafikan, sifat lah kita nafikan, ya, artinya zat lah kita nafikan, kita bulatkan empat ini Allah, ya. Kalau sudah menyebut Allah, artinya kita tuh sudah menyebut sudah menyebut asma'nya, sudah menyebut sifatnya, yang kita tuju tuh sudah kita tuju zatnya. Satu jadi. Ya kan? Itu maksudnya. Nah, tujuannya ini supaya kita ini tahu yang kita sebut, yang kita unjuk nama Allah ini, kita ini tahu. Nah, itu nah. Yang memiliki nama ini siapa? Kalau selama ini kan sebelum kita ngaji kan kita tidak tahu yang memiliki nama ini siapa. Tahu Allah. Padahal Allah ini nama. Nama bagi siapa? Nama, afal, asma, sifat, zat. Itulah Allah. Nah, kalau orang mengatakan Allah itu zat, salah. Itulah orang banyak bingung, banyak tidak tahu. Selagi dia masih zat semata-mata, tidak bernama Allah. Maka dikatakan zat wajibal wujud. Zat wajibal wujud, hakiki mutlak. Tidak disebut Allah. Tapi wong yang tidak paham nyebutnya Allah. Allah itu zat. Namanya itu nah. Allah ini setelah sempurna. Setelah dia mentajalikan afal, sudah mentajalikan asma'nya, setelah mentajalikan sifatnya, barulah disebut Allah. Itu yang perlu kita pahami, dikaji ini. Nah, mana afal, asma, sifat, zat? Afal, asma, sifat, zat ini itulah yang dikatakan yang memenuhi sekalian alam ini. Ya, yang memenuhi sekalian alam ini, memenuhi sekalian rongga, itulah Allah. Tuh.
Nah, af'al asma sifat zat ini juga, ya kan? Itu satu kesatuan, bukan berpisah. Ngerti tidak? Pahamnya itu, jangan salah. Satu kesatuan barangnya itu. Esa. Maka dikatakan syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Bila siko itu kurang, maka tidak sempurna. Apa syariat? Syariat itu jalan yang zuhir. Jalan yang zuhir itu apa? Tubuh. Apa pada Allah, apa pada kita. Kan? Apal pada Allah, tubuh pada kita. Tarekat, jalan yang batin. Itu. Apa pada Allah, apa pada kita. Asma pada Allah, hati pada kita. Itu tarekat. Tuh. Hakikat itu juga. Hakikat jalan sempurna jalan. Arti sempurna jalan itu tadi kita sudah mengetahui sifat Allah, nyawa aku, nyawa kita. Makrifat jalan sebenar-benar jalan. Apa jalan sebenar-benar jalan? Kesimpulannya, zat dengan sifat tidak berbeda. Barangnya siko. Mak mana dikatakan barangnya siko, zat dengan sifat tidak berbeda? Itu tadi yang memuji dengan yang dipuji satu. Arti yang memuji ini la ilaha illallah. Ini perbuatan siapa? Perbuatan sifat ini. Nah itu. Ya kan? Yang dituju, yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah zat. Sedang mentara sifat dengan zat tidak berpisah. Sifat dengan zat barangnya esa. Maka dikatakan yang memuji dengan yang dipuji satu. Itu yang paham kita tuh. Sekarang model ini nyontohkan la ilaha illallah, akan pujinya la ilaha illallah yang memuji. Kita berkata la ilaha illallah, misal ini la ilaha illallah, ya kan? Kata-kata la ilaha illallah ini kan kalam, mutakalimun, ya kan? Nah, kalamullah, kalam Allah. Kalam ini sifat, ya kan? Sifat siapa? Ya sifat Allah sendiri. Jadi sifat memuji zat, kan? Sifat memuji zat. Kalau sifat memuji zat artinya apa? Ya jeruk makan jeruk, malah, ya kan? Itu jangan bingung. Kalau bakso kita nih ngalami buntut, mana lagi lah. Cuman tidak ada pantas kalau ngomongkan Allah ngalami buntut. Ada etikanya kan? Ya Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya melalui rasio dirinya sendiri. Nah, maka dikatakan Arab tu Rabbi mengenal Allah dengan Allah. Mak mana dikatakan mengenal Allah dengan Allah? Ia melalui sifatnya. Itu. Jangan bingung dikatakan mengenal Allah dengan Allah itu cak mana. Ya mengenal Allah itu melalui sifatnya. Sifatnya dia Allah, kira-kira itu. Ya kan?
mazahortu pisain kazori fil insani, nyataku pada diri kamu itu lebih nyato. Tapi bagi yang bersungguh-sungguh kan, bagi yang berpikir, bagi yang tidak berpikir mana tahu, bagi yang tidak nuntut, bagi yang tidak belajar mana ngerti. Itu. Nah kalau sudah paham ini, maka sebenarnya meningkat lagi paham kita. Itulah yang dikatakan suhudul kasro fil wahada, suhudul wahada fil kasro, ujungnya suhudul wahada fil wahda. Nah. Karena kita sudah paham, oh jadi kenyataannya segala sesuatu ini kenyataan Allah. Maka kita pandanglah yang banyak ini berdiri yang satu. Kita pandang yang banyak ini kepada yang satu. Itu maksudnya itu. Tapi yang terutama sekali bagi kita yang proses belajar mengajar ini, yang pertama sekali itu belumlah keluar diri, ya kan, kepada diri dulu supaya jangan mabok, jangan bingung. Tuh kapanlah sudah pakar rezeki kita nih tadi, lah sudah jadi apa, lah jadi juara di kampung dewek, ya dah, baru nguluk ke tempat uang. Kira-kira itu. Ini kita pada diri kita dewek belum lah nguluk ke, nah kacau ini kan. Tidak maksud aku ini menguluk ini, di diri kita dewek, apa lingkup kita dewek dulu, nah pada kita diri pribadi dewek, baru ke alam itu. Mulai nak ke alam diri dewek belum sanu, tidak kenapa kan? Lah tuntas dulu pada diri ini kita nih tadi, lah jadi juara dulu di kampung ini, nah baru ngembang ke keluar cari yang lain itu. Iya, seperti kita di anu tuh bagaimana kita ini kan setiap hari disapa Allah, tapi kita tidak tahu. Setiap hari kita nih, setiap detik, setiap saat disapa Allah, tapi kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita masih terhijab dengan anu tadi, dengan rasa Allah tadi. Nah. Mana kata kesapa Allah? Ya seperti hujan ini disapa Allah ini. Tuh. Berarti mendengar suara ini sapa Allah. Bagi yang larinya ke sudul kasro tadi. Iya, itu kan disapa Allah. Arti disapa Allah tadi kalau kita kembali ke kesana. Kalau istilah Miskatul Anwar tuh, buka jendela pagi-pagi. Semalam waktu nutupnya jendela ini, di luar itu di pot itu belum ada kembang, belum berkembang. Kapan buka pagi-pagi ini ada kembang, ala mekar. Kembang mekar ini nih, itulah Allah menyapa kita. Kalau kita langsung ingat ke sana. Nah, tapi tadi ke diri kita belum tuntas. Perhatikanlah, tanpa kita sadari, sejak kita ngaji ini, persentasi kita, pikiran kita kepada yang lain itu di dalam sholat lah tinggal sekian persen. Itu sebelum kita duduk di kaji, ngawur, mencari, bahkan bukan mencari, tidak ingat apa-apa, tidak tahu. Ini sekarang
Ada rasa dak lemak kepada nikmat. Rasa pas lupa, pas apa aja kita nih, pas dak sepnya itu kan. Rasa dak lemak sholat. Rasa nak ngulang. Nah, itu bedanya. Itu menunjukkan kita tuh sudah menyadari. Di kalau ngelindu. Macam. Tidak ingat daripada ingatnya. Iya. Tenggok nonton, tenggok nih. Tapi kalau kemarin tidak kata sama sekali dia. Lost bae kan? Nah, itulah. Nah, sekarang setelah dapat nikmat di dalam sholat, meningkat lagi, jangan sampai di situ baik. Itu. Karena kita ini kan memanglah diperintahkan. Banyak ayat Al-Quran tuh Allah tuh memerintahkan untuk mengembalikan amanahan kepada yang hak itu. Salah satunya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kamu untuk mengembalikan amanah kepada yang hak. Amanah yang mana? Ya amanah kita ini kan diri rasio kita ini. Yang al-insanu siri wa ana siruhu itu. Nah, apabila ini sudah kita kembalikan, ya kan, otomatis hilanglah beban kita, habislah beban kita. Iya. Apa yang cara mengembalikan? Jangan perlu bingung. Yang dikatakan mengembalikan itu kan itu tadi, tidak kita akui Allah yang punya, bukan kita. Itu yang dikatakan mengembalikan tuh. Apa? La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun illallah. Kan? Sudah, itu artinya. Tapi harus konsekuen. Jangan sekali balik ke embek lagi, balik ke embek lagi. Balik ke embek lagi. Kau ni balik kau apa ya? Nah, itu kira-kira. Konsekuen. Saya ucap tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Konsekuen. Itu. Jadi kalau kita menyadari, kita praktek, senantiasa kita praktek di dalam kesadaran, mudah-mudahan, karena Allah sendiri sudah berjanji, najahadu pinalana diyanahum subulana, barang siapa bersungguh-sungguh di jalanku maka akan kutunjukkan jalan menuju aku, kata Allah. Tapi nak bersungguh-sungguh. Nah, sini nah. Dalam surat Al-Insikak ini ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun illa rabbika kadhan famulakihi. Artinya apa? Hai manusia, jika sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui aku, kata Allah. Sikok lagi, paman sa'at takhaza ila rabbihi ma'aba. Surah An-Naba. Barang siapa yang menghendaki niscaya akan menempuh jalan kembali mengenal kepada Tuhannya. Yang ketiga, wallazina jahadu pinalana diyanahum subulana. Mereka yang berjuang dalam jalan kami sungguh-sungguh dan kami akan tunjukkan jalannya. Ini artinya sungguh-sungguh. Ya kan? Jadi dasar dalil kita itu ada. Allah yang berkata, bukan kita.
Siapa ada iman kepada Allah, carilah Tuhan lain daripada aku, kata Allah. Nah, yang kata kesungguh-sungguh itu seperti apa? Yang kata kesungguh-sungguh itu sebelum dapat, sebelum benar-benar makrifat, kita tuh senantiasa berjuang terus. Tuh. Dan kita tidak pernah lengah duduk ikaji ini. Di mana baik, sedang apa baik, selalu kaji ini kita bawa. Itu kita kaitkan terus, kita hubungi terus. Ini kata kesungguh-sungguh tuh.